Oke. Selamat siang Pak Tony. Ya, selamat siang. Iya Pak, kita udah janjian ya untuk wawancara market survei perencanaan keuangan masa depan keluarga Indonesia. Pertanyaan pertama nih Pak Tony. Menurut pendapat Pak Tony, apa penyakit yang paling berbahaya di Indonesia saat ini? Nah, ini ada pilihannya. Jantung, kanker, tumor, atau stroke. Menurut saya stroke ya. Soalnya banyak teman-teman, keluarga juga yang banyak kena stroke. Oh gitu ya Pak ya, stroke Iya, ya. Oke, berarti ada pengalaman di lingkungan ya, lihat banyak yang kena stroke. Betul ya iya Pak? betul. Nah, sependapat enggak Pak Tony kalau semakin banyak orang di Indonesia yang menderita penyakit kritis seperti yang tadi, jantung, kanker, tumor, sama stroke. Iya, sependapat. Makin nambah ya Pak ya. Iya. Meskipun kita maunya nggak nambah sih ya Pak ya. Mm-mm. Kita maunya orang pada sehat semua ya. Tapi kira-kira makin banyak karena apa ya Pak ya? Gaya hidup. Bener banget ya Pak, gaya hidup, pola makannya udah jarang diatur, Betul. sama jarang olahraga ya Pak ya. Ya, Oke, nah Pak Tony pernah tahu nggak berapa biaya pengobatan yang dibutuhkan untuk penyakit seperti tadi itu kalau sampai harus dirawat di rumah sakit? Apakah di bawah 100 juta, di antara 100 sampai 200 juta, atau di atas 200 juta? kayaknya di atas 100 juta pastinya. Di atas 100 juta. Pernah teman-teman yang tadi pada stroke pernah Iya, sehabis gitu ya Pak ya? di segituan lah. Di Oh, atas 100 juta. di atas 100 juta. Nah, kalau misalnya ternyata ada salah satu anggota keluarga atau teman Pak Tony nih yang terkena penyakit kritis seperti tadi, apakah keluarganya akan mengalami masalah keuangan? Iya, pasti masalah keuangan. Pasti ya Pak Tony ya. Pasti. Meskipun uangnya banyak ya. Iya, pasti. Oke. Kalau ternyata tabungannya nggak mencukupi, tidak mencukupi untuk biaya pengobatan, apa cara terbaik untuk mengatasi masalah keuangan tersebut? Nah, ada pilihannya nih Pak Tony. Apakah A. menjual harta, B. meminjam, atau C. minta sumbangan? Banyak yang menjual harta dulu ya. Menjual Biasanya harta kalau dulu ya. hartanya udah habis, baru minta sumbangan. Oh gitu ya Pak ya. Oke, berarti ada minta sumbangan juga ya? Iya, Kadang. Oke, kalau minjam jarang ya jarang. menurut Pak Tony? Jarang. Oke, jarang. Sip, berarti bagus lah ya, jarang juga yang minjem duit ke Pak Tony dong ya. Oke, lanjut ya. Nah, setuju Pak Tony kalau umumnya orang mencari uang selain untuk memenuhi biaya hidup hari-hari, juga untuk dana pendidikan anak, dana hari tua, dan dana darurat keluarga. Setuju. Setuju ya Pak ya? Ya, setuju sekali. Oke, ya kalau nggak kayak gitu tujuannya buat apa lagi ya kita Ya. cari uang buat keluarga pastinya. Eh, Pertanyaan selanjutnya nih Pak Tony, ini bisa dijawab lebih dari satu sesuai dengan sudah pernah Pak Tony coba ya, coba lakukan. Nah, menurut pendapat Pak Tony nih, bagaimana cara terbaik dalam merencanakan keuangan keluarga? Iya. Apakah A. menabung di bank, B. melakukan investasi, C. beli asuransi, atau dan lain-lain? Bisa lebih dari satu sesuai dengan yang sudah pernah Pak Tony Kalau lakukan banyak nih. duit sih semuanya ya. Oh gitu. Bisa nabung di bank, investasi, sama beli asuransi kayak BPJS gitu ya. Oh ya betul. Kalau yang sekarang nih yang Pak Tony udah pernah sedang lakukan nih yang mana nih? BPJS, nabung di BPJ. bank. Tapi kan kalau di bank kan suka ditarik-tarik juga. Oke, yang pasti nabung di bank, menabung Ya. di bank Pak ya. Kalau investasi paling rumah, tanah gitu. Tapi sudah punya juga Pak. Mobil ada. Oke, berarti investasi juga ya. Ya, Nah, Nia. Terus tadi BPJS juga punya Pak ya? ada dari Oke. kantor biasanya itu. Oh, dari kantor Dari juga kantor yang aja. ngurusin. Oh, oke. Berarti dua ini aja ya, Pak Iya. ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Pak Tony. Kalau misalnya ada satu perencanaan keuangan yang dapat memberikan yang tadi tuh dana Iya. pendidikan, dana pensiun, dan kalau sampai sakit ada dana darurat yang diberikan tanpa harus mengurangi tabungan dan menjual aset. Menurut Pak Tony nih, apakah perencanaan keuangan seperti itu baik atau tidak? Baik banget. Baik banget ya Pak ya. Baik banget. Aduh sayang banget ini gak ada pilihan baik banget Pak. Oke, thank you Pak nih jawabannya. Cen izin foto KTP-nya ada Pak? Boleh. Oke, boleh izin foto KTP-nya Pak? Waduh, kayaknya dompet ketinggalan di rumah deh. Oh iya. Jadi nggak bawa. Oh ya udah nggak apa-apa, nama lengkapnya aja Pak. Nah oke Pak Tony, ini udah selesai ya pertanyaannya. Iya. Nah
Berkaitan dengan pertanyaan terakhir tadi, kalau misalnya ada satu perencanaan keuangan yang bisa ngasih semua tujuan atau impian kita tanpa harus mengurangi tabungan atau menjual aset, tadi menurut Pak Tony jawabannya bagus ya, bagus banget malah. Tapi kalau bagus terus nggak ada sama aja bohong ya Pak ya. Nah, ini ada satu perencanaan keuangan yang nanti Pak Tony nilai ya, apakah perencanaan keuangan yang seperti ini bagus atau tidak ya. Tadi kan Pak Tony tugasnya jawab pertanyaan, kalau sekarang tugasnya menilai aja ya Pak ya. Siap. Nah boleh sambil diperhatikan ya Pak Tony ya. Boleh. Nah setuju nggak Pak Tony kalau orang bekerja katanya ya, atau ada usaha, sama kayak sekarang Pak Tony usahanya arang ya Pak ya. Iya. Oh iya bagus banget, lancar kan Pak ya? Ya amin lancar. Oh iya amin lancar, semoga makin lancar ya Pak ya. Iya. Nah, katanya Pak orang bekerja atau usaha tujuannya buat apa sih Pak? Buat capai impian. Wis, Nabung. pinter banget Pak Tony ini. Kaya. Oke siap. Berarti tujuannya tetap pertama kali harus nyari ini ya Pak ya? Atau duit ya? Iya duit. Betul. Iya, duit. Nyari uang yang pastinya untuk pertama kali memenuhi kebutuhan hidup ya Pak ya? Atau biasanya kita sebut biaya hidup. Nah, kemudian ada juga yang disisihkan untuk tabung kayak kata Pak Tony tadi ya. Nah, otomatis berarti Pak Tony sendiri udah rajin menabung nih ya. Kalau Pak Tony dan keluarga nih, tujuan menabung buat apa Pak? Setiap orang pasti kan nabung ada tujuannya ya Pak ya. Kalau Pak Tony sendiri dan keluarga tujuannya buat apa katanya Pak? Buat investasi. Oke, investasi. Buat investasi ya Pak ya. Waduh, makin banyak nih investasinya Pak Tony. Supaya duit ngasilin duit. Amin, asik. Hebat banget nih. Terus apa lagi Pak kira-kira tujuannya? Investasi, duit itu kira-kira buat buat biaya anak sekolah. Oh, biaya anak sekolah ya, dana pendidikan berarti ya disebutnya. Terus kira-kira buat apa lagi Pak? Dana lebih jauh lagi mungkin. Pensiun. Oke, dana pensiun atau dana hari tua ya Pak ya. Kalau kayak Pak Tony sih saya rasa nggak akan pensiun nih Pak, kayaknya produktif terus sampai tua. Oke, dana hari tua. Terus dana apa lagi Pak? Mungkin ada dana darurat ya? Iya, dana darurat. Oke, dana darurat ya, atau dana kesehatan juga, terserah sebutannya apa. Dan lain-lain, mungkin masih banyak tujuan menabung Pak Tony dan orang lain juga. Nah, biasanya sih Pak, ini semua yang katanya orang sebut impian. Ya, orang nabung tuh buat mencapai impian. Setuju ya Pak Tony ya? Nah, menurut survei Pak, biasanya orang butuh 10 sampai 20 tahun untuk menabung, untuk mencapai impian ini. Iya. Setuju ya Pak Tony ya? Setuju. Bahkan ada yang bilang lebih. Betul. Nah, tapi Pak ya, dari 10 sampai 20 tahun ini ada jaminan nggak kalau si orang yang nabung ini akan sehat-sehat terus? Nggak ada. Nggak ada jaminan ya Pak ya? Iya. Tuh, karena ada yang tadi namanya ya resiko. Betul banget, resiko kehidupan. Apa itu? Mungkin seperti di survei tadi ada resiko sakit ya. Iya. Yang sakitnya itu bukan cuma flu biasa Pak. Ada yang namanya sakit kritis ya. Iya. Atau resiko selanjutnya mungkin dipanggil pulang lebih dulu ya sama yang maha kuasa. Pastinya ada keluarga yang ditinggalkan. Betul ya Pak ya? Oke. Nah, biasanya Pak, orang nabung di mana nih Pak? Nabung di bank. Nabung di bank ya biasanya Pak. Tony juga nabung di bank ya tadi ya Pak. Nah, ini Pak ceritanya ada si Pak A ya. Umurnya 30 tahun, pekerjaannya seorang pedagang. Nah, si Pak A ini karena dia juga punya impian yang sama, punya anak-anak untuk disekolahkan, dia memutuskan untuk menabung Pak. Iya. Di bank, berapa tabungannya? 2 juta per bulan. Bulan pertama dia nabung 2 juta. Bulan kedua dia tabung 2 juta lagi. Bulan ketiga juga sama. Puji Tuhan alhamdulillah masih sehat, bisa kerja, tabung 2 juta. Iya. Nah, bulan keempat ternyata ya namanya resiko kehidupan kita nggak pernah tahu ya Pak. Iya. Ternyata si Pak ini kena stroke Pak. Rumah sakit dokter minta biaya pengobatan perawatan sebesar 250 juta. Menurut Pak Tony nih, kira-kira uang tabungannya ini bisa membantu nggak?
Enggak ya, totalnya Minus. cuman 6 juta, malah minus ya Pak ya, dipotong admin. Oke, nah kalau kayak gini berarti si Pak A mengalami masalah keuangan ya Pak. Yang biasanya solusi yang paling sering dilakukan oleh orang tuh ngapain Pak? Jual yang ada. Jual yang ada, jual harta ya Pak ya. Jual harta, aset atau apa aja yang ada. Iya. Tapi kalau cukup ya, ini 250 juta. Kalau nggak cukup biasanya harus ngapain Pak? Pinjam duit, Pinjam ya Pak ya. minta sumbangan. Oke, ya pinjam dulu ya Pak kalau cukup. Tapi kalau ada yang minjemin juga. Iya. Kalau nggak ada berarti ya kata Pak Tony tadi minta sumbangan. Oke, minta sumbangan. Ya, kalau ada yang ngasih sumbangan ya Pak. Tapi kadang-kala ada orang Indonesia yang gengsi juga buat minta sumbangan. Tapi kalau cukup juga ya Pak ya. Iya. Oke. betul, Pak. Nah kalau nggak cukup gimana dong? Mati deh. Setuju ya Pak Tony. Kalau si Pak A ini mengalami resiko seperti ini dan dia hanya nabung di bank, dia berarti sama sekali nggak punya solusi. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Nah alternatif kedua, ternyata si Pak A ini dia nabung di bank plus asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Sama kasusnya Pak Tony. Bulan pertama si Pak A ini tabung 2 juta. Bulan kedua 2 juta juga. Bulan ketiga masih sehat, bisa kerja, nabung 2 juta. Bulan keempat rumah sakit, dokter minta biaya pengobatan perawatan 250 juta. Iya. Nah dia udah punya asuransi kesehatan nih Pak Tony. Menurut Pak Tony nih asuransi kesehatan bisa bantuin gak 250 juta? Bisa bayarin gak kira-kira? Bisa. Bisa ya? Bisa. Betul banget Pak Tony. Bisa iya, bisa tidak juga. Iya. Ya. Kebanyakan orang di luar sana punya asuransi yang asuransi jiwa aja, yang nanti santunannya cair diberikan kalau Mati. betul banget Pak, orangnya tutup usia. Nah tapi kalau biaya rumah sakit itu urusannya asuransi kesehatan. Nah kita anggap aja si Pak ini punyanya asuransi kesehatan yang paling bagus ya Pak ya, yang akhirnya 250 juta ini beres dibayarkan. Tapi pertanyaannya nih Pak Tony, bulan selanjutnya, bulan kelima, kira-kira orang yang sakit 250 juta bulan depannya sudah bisa langsung kerja belum Pak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya masih merangkak. Oke, masih merangkak. Kalau masih bisa merangkak ya Pak ya, intinya belum bisa kerja ya Pak ya. Kalau belum bisa kerja, kira-kira ada pendapatan nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada pendapatan, kira-kira masih bisa nabung Pak? Udah nggak bisa. Nggak bisa juga. Jadi kerja stop, pendapatan stop, tabungan stop. Tapi ada yang tetap jalan terus Pak. Apa? Ya tetap aja anak istrinya masih harus makan ya. Betul, tagihan bulanan, sekolah, listrik, air, dan lain-lain. Wah, udah nggak bisa ditulis nih Pak. Pokoknya biaya hidup ya, yang biasa kita sebutnya. Nah, kalau 3 ini stop Pak, terus yang ini semuanya dari mana katanya? Paling balik-balik ke sini ya Pak ya. Iya. Jual harta, Jadi miskin pinjam, deh. minta sumbangan. Jadi miskin ya Pak ya. Oke. Kasian. Intinya berarti setuju ya Pak Tony kalau si Pak A ini kena resiko seperti ini dan dia hanya nabung di bank plus asuransi kesehatan, masih belum punya solusi. Betul Pak ya? Betul. Alternatif terakhir, ada nggak sih solusi buat si Pak A ini? Ternyata si Pak A ini nabungnya di program All in One. Sama kasusnya, bulan pertama si Pak A ini nabung 2 juta, bulan kedua 2 juta juga, bulan ketiga masih sehat bisa kerja menabung 2 juta. Bulan keempat rumah sakit dokter minta biaya pengobatan perawatan 250 juta. Apa kelebihan si Pak A ini menabung di program All in One? Yang pertama, apa kelebihan si Pak A ini investasi di program All in One? Yang pertama, ternyata begitu si Pak A ini mengalami kondisi kritis seperti tadi, ada sejumlah santunan yang diberikan. Berapa? Ini kan si Pak A butuhnya 250 juta ya, tapi diberikannya sebesar 500 juta rupiah. Jadi 250 juta bisa digunakan untuk biaya perawatan, lebihnya bisa digunakan untuk biaya hidup tadi ini.
Betul ya Pak ya? Iya, betul. Nah, manfaat kedua, si Pak A ini dapat manfaat namanya bebas bayar. Maksudnya bebas bayar apa? Yang pasti 250 juta ini nggak perlu 500 juta ini nggak perlu dikembalikan ya oleh si Pak A. Itu udah manfaatnya. Dan lagi di bulan selanjutnya kan harusnya si Pak A ini harusnya masih menabung ya, 2 juta ya. Tapi dengan kondisi seperti ini kan tadi sudah nggak bisa menabung ya Pak. Nah, kabar baiknya ternyata begitu 500 juta ini diberikan ke si Pak A, maka si Pak A ini tidak perlu menabung lagi di bulan kelima dan seterusnya. Kenapa? Nanti program all-in-one yang akan tabungkan. Berapa? Sebesar tabungan sebelumnya. 2 juta ya. Betul Pak, 2 juta rupiah. Gitu juga bulan ke-6, ke-7, ke-8 seterusnya. Sampai kapan? Sampai si Pak A ini umur 65 tahun Pak. Manfaat ketiga, ternyata si Pak A ini kan harus nginep di rumah sakit ya Pak ya. Nah, ternyata si Pak A ini dibayarkan juga untuk biaya rumah sakitnya, biaya rumah sakit ya. Atau ada manfaat kartu kesehatan. Kartu kesehatan. Manfaatnya berapa banyak? Sebesar 3 miliar rupiah per tahun. Kalau ternyata 3 miliar rupiah ini nggak cukup, masih ada tambahan 12 miliar rupiah. Nah, manfaat keempat nih Pak, yang terakhir. Kalau ternyata sampai si Pak ini dijemput lebih dulu ya oleh Yang Maha Kuasa, kan tetap aja ada istri dan anak-anak yang harus dihidupi ya. Iya. Nah, ternyata si Pak ini meninggalkan santunan atau warisan ya. Sebesar berapa? 500 juta rupiah. Menurut Pak Tony nih, Iya. dari 3 konsep menabung dan investasi ini, kira-kira yang bisa bantu si Pak A yang mana? Jelas yang terakhir ya. Jelas yang terakhir ya Pak ya. Iya. Yang ini ya Pak ya, program all in one. Betul. Nah, kalau program all in one bisa bantu si Pak A, berarti bisa bantu orang lain di luar sana, betul ya Pak? Iya, betul. Dan kalau bisa bantu orang lain di luar sana, berarti bisa bantu kita juga ya, saya dan keluarga, Pak Tony dan keluarga. Setuju ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, masalahnya mungkin gak semua orang menabung 2 juta, betul ya Pak ya? Betul. Ada yang mau lebih, ada yang mau kurang juga. Nah, kira-kira nih, kalau Pak Tony sendiri untuk manfaat sebagus ini, kira-kira bisa menyisikan berapa yang tidak mengganggu cash flow bulanan Pak Tony, yang tidak mengganggu pengeluaran bulanan Pak Tony? Kayaknya 1 juta bisa deh. 1 juta bisa ya Pak ya? Oke, nah nanti saya bantu hitungkan ya Pak ya, dengan umur Pak Tony, ini kan spesifikasinya Pak A ya umurnya 30 tahun. Kalau Pak Tony sekarang lebih muda ya Pak ya? Iya, Oh, betul. 29. Oke, nah nanti saya coba hitungkan kira-kira dengan budgetnya Pak Tony 1 juta per bulan, bisa mendapatkan manfaat yang seperti ini dengan nominal berapa ya. Saya coba hitungkan Pak ya.